Sebelum mulai, subscribe dulu lah gengs. Itu tuh yang tanda merah di bawah video kami. Ya intinya kamu dukung channel ini buat rajin upload. Setelah sebelumnya kita membahas fakta-fakta terkait Inko misterius Akagami no Shanks, kini kita akan membahas fakta menarik lainnya di dunia One Piece. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar makin banyak lagi nakama yang mengetahui update dan fakta menarik seputar One Piece. Seseorang bisa menjadi kuat dikarenakan ia berbakat ataupun malah ia berlatih dengan keras. Terkadang ketika mereka berlatih hingga melewati batas kemampuan yang ia miliki. Begitu pula di dunia One Piece. Karakter yang ada di sini menjadi sosok yang tangguh berkat didikan dari guru yang hebat pula tentunya. Siapa saja sosok guru yang menjadi panutan orang-orang kuat ini? Berikut 15 guru atau mentor terbaik di dunia One Piece versi nonton OP aja. Koshiro. Koshiro sendiri adalah pemilik dojo di desa Shimotsuki di Ace Blue. Ia merupakan master pedang yang mengajari Zoro ketika ia masih cilik. Sebagai pendekar pedang sendiri pun, Koshiro merupakan keturunan asli dari penduduk negeri Wano yang berasal dari Shimotsuki. Dan oleh sebab itulah keluarganya yang berasal dari Wano membangun desa di Ace Blue yang dinamakan Shimotsuki, sama seperti asal leluhurnya. Di sana ia mendirikan tempat pelatihan pedang. Dan disinilah Zoro menimba ilmu formal berpedangnya untuk pertama kali. Koshiro sendiri menjadi mentor yang baik bagi Zoro dan mempercayakan pedang milik anaknya yang wafat. Pemberiannya ini sekaligus memberikan pertanda bahwa Koshiro sangatlah percaya kepada Zoro sebagai anak didiknya untuk mencapai mimpinya di masa depan. Fisher Tiger. Fisher Tiger merupakan sosok melegenda bagi para manusia ikan. Ia kaya akan pengalaman berpetualang dan bertarung. Pada perjalanan pertamanya, ia sempat tertimpa sial karena berhasil ditangkap oleh Tenryubito dan dijadikan budak di Mario Joa. Untungnya, ia bisa kabur dan membuat kekacauan di sana. Sepulangnya ia dari petualangannya, ia langsung hadir di Pulau Manusia Ikan. Di sana, ia pergi ke daerah pinggiran dari pulau tersebut. Tempat itu terkenal diisi oleh para berandalan yang sering berbuat onar di Pulau Manusia Ikan. Dan orang-orang hebat yang berasal dari sana adalah Arlong dan Jinbei. Namun, Fisher Tiger bisa mengalahkan mereka berdua yang notabene adalah pimpinan kelompok di sana. Dan pada akhirnya, Fisher Tiger pun menjadikan mereka berdua sebagai anak buah dan mendidik mereka terkait nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya. Zeff. Zeff adalah sosok koki yang menjadi inspirasi dari Babang Sanji. Bisa dibilang ia belajar memasak untuk pertama kalinya dari dapur milik Zeff. Padahal awalnya mereka berdua tidak punya hubungan yang terlalu dalam, bahkan mungkin tidak punya hubungan sama sekali. Zeff adalah seorang bajak laut terkenal yang diberi julukan Akashi no Zeff. Dikarenakan saat ia bertarung, kakinya selalu berlumuran darah dari para lawannya. Sanji juga berhutang nyawa kepada Zeff karena ia diselamatkan waktu kecil hingga Zeff sendiri kehilangan satu kakinya. Hal ini menyebabkan Zeff harus pensiun dari karir bajak lautnya, sehingga ia memutuskan untuk membangun sebuah restoran bernama Barati. Di Barati inilah Sanji ditempa menjadi koki yang hebat, serta mewarisi skill bertarungnya dari Zeff. Sehingga Sanji sendiri menjadi koki kelas 1 dan mempunyai julukan bajak laut Kuro Ashi no Sanji yang mirip seperti mentornya. Drako Mihawk. Siapa yang tak tahu sosok satu ini? Drako Mihawk adalah seorang pendekar pedang terkuat di dunia. Ia menjadi yang terkuat setelah melawan berbagai musuh kuat dan menantangnya berkali-kali hingga tak terkalahkan. Ia merupakan rival terkuat bagi Zoro, sehingga ia menjadi benteng tertinggi agar Zoro dapat mencapai mimpinya. Kini, Mihawk sedang menunggu seseorang yang bisa membuatnya terkesan dalam bertarung, dan Zoro adalah salah satunya. Namun, Zoro terlalu cepat menantang Mihawk di awal perjalanannya, sehingga ia dapat dikalahkan dengan hanya menggunakan sebilah pisau kecil saja. Di akhir pertarungannya pun, ia memberikan pesan kepada Zoro untuk mengenal dunia serta menjadi kuat dan datang menantangnya kembali suatu saat nanti. Pesan ini tentu diingat oleh Zoro dengan baik, sehingga ia membuat Mihawk menjadi motivasinya agar ia tiap hari menjadi lebih kuat. Namun, langkah Zoro harus terhenti suatu ketika di Pulau Sabaudi. Ternyata sebelum ia mencapai benteng tinggi itu, musuh kuat yang lain sudah menantinya di depan.
sehingga ia dilempar oleh Kuma ke tempat Mihawk berada. Dan di tempat ini pun akhirnya Zoro membuang gengsinya dan meminta Mihawk menjadi gurunya. Dengan berbagai metode yang ia coba ajarkan kepada Zoro, kini membuat Zoro lebih kuat dan dapat bersaing dengan bajak laut dunia baru lainnya. Emporio Ivankov. Ya, sosok yang satu ini bisa dibilang sebagai guru Sanji saat ia dilempar ke Pulau Kamabaka, tempat para Okama berada. Tetapi sepertinya Sanji sendiri pun tak mau mengakui bahwa Ivankov secara tak langsung adalah guru yang hebat. Padahal di Pulau Kamabaka ini, ia belajar berbagai teknik kuat menggunakan kakinya, sehingga ia membuat kakinya lebih kuat dalam bertarung. Karena selalu dikejar oleh para banci, kakinya pun menjadi lebih kuat dan tahan banting. Bahkan, ia dapat menggunakan teknik dari CP9 seperti Blue Walk untuk berjalan di atas air, serta Skywalk untuk berjalan di udara. Serta, metode pelatihan lain dari Ivankov juga membuat Sanji lebih hebat dalam memasak. Di Pulau Kamabaka, terdapat 99 resep rahasia dari para master di pulau tersebut. Sanji pun menginginkan resep tersebut setelah mencicipi salah satu makanan buatan para Okama. Tetapi, para master Kamabaka ini juga memiliki kekuatan yang cukup hebat. Sehingga mau tak mau, Sanji juga harus berlatih untuk menjadi lebih kuat. Tom adalah manusia ikan yang menjadi sosok pahlawan yang tak terkenang di Water 7. Tom adalah pembuat kapal yang hebat yang berasal dari sana. Ia memiliki dua anak didik yang kini memiliki skill pembuat kapal yang luar biasa, yakni Cutty Flame aka Franky dan Iceberg. Tom menjadi panutan sekaligus sudah dianggap seperti bapak angkat bagi Franky. Berkat Tom, Franky menjadi sering bereksperimen membuat berbagai jenis kapal hingga akhirnya ia menjadi pembuat kapal terbaik. Tom sendiri dijatuhi hukuman mati dikarenakan ia disalahkan telah membantu Roger dalam membuat kapalnya, yakni Oro Jackson. Tetapi Tom yang tengah dijemput oleh Angkatan Laut meminta kompensasi terhadap penangkapannya. Ia meminta 10 tahun untuk menyelesaikan kereta laut yang akan digunakan Water 7 untuk pergi dari pulau tersebut. Dan tak terasa, 10 tahun pun berlalu. Franky menjadi lebih dewasa dalam rentang waktu tersebut. Kemampuannya juga sudah jauh meningkat, serta Tom pun berhasil meraih tujuan itu. Dan hal ini membuat Tom pantas mendapatkan berbagai penghargaan. Namun sekali lagi, pemerintah dunia membuat Tom seolah-olah seperti penjahat meskipun telah melakukan apapun demi Water 7. Kali ini, berbagai kapal tempur Franky dibuat menjadi alasan seolah-olah kapal tersebut ingin menyerang Water 7. Atas kejadian ini, Franky pun sempat trauma akan membuat kapal. Tetapi tidak dipungkiri, ilmu yang diturunkan oleh Tom sangat berguna bagi Franky kini. Kuma. Bartolomeo Kuma adalah seorang Shichibukai yang sebenarnya adalah salah satu anggota pasukan revolusioner. Ia merupakan mantan raja dari sebuah negara. Dan kini, tubuhnya diubah menjadi cyborg oleh Vegapunk. Banyak yang tidak tahu bahwa Kuma sebenarnya adalah seorang mentor yang hebat. Iya, dia merupakan mentor dari Sabo ketika Sabo baru bergabung dengan pasukan revolusioner. Sejak kecil, Sabo sudah memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat. Tubuhnya sangat lincah dan dapat mengalahkan beberapa orang dewasa dalam pasukan revolusioner seorang diri dalam latihan tanding. Tetapi, saat ia berlatih tanding melawan Kuma, Sabo dibuat mati kutu seolah tak bisa melawan. Hal inilah yang membuat Sabo sangat emosional ketika melihat Kuma yang dijadikan sebagai tunggangan Tenryubito di Mario Joa. Pedro Aniki, inilah julukan yang diberikan oleh Carrot kepada Pedro. Cita-cita Carrot sedari dulu adalah menjadi salah satu pejuang Ming yang sangat kuat, seperti para masketir Inuarashi. Tetapi, satu kelemahan Carrot adalah ia tidak bisa menggunakan pedang dengan baik, dan bahkan bisa dibilang tidak memiliki bakat sama sekali. Hal inilah yang membuat Carrot sempat patah semangat atas mimpinya tersebut. Namun, ia pun akhirnya berguru kepada Pedro. Pedro mengajarkan berbagai teknik bertarung tanpa menggunakan senjata kepada Carrot, sehingga Carrot mampu menjadi sosok Ming yang cukup kuat untuk bertarung. Bahkan, ia bisa membuat para anak buah Big Mom mati kutu dengan kekuatan sulongnya. Padahal kemampuan sulong ini sulit untuk dikendalikan dalam kondisi sadar. Pedro sepertinya memiliki suatu metode untuk menenangkan sulong seseorang.
Hal ini juga terjadi kepada Pekoms. Tapi hanya saja Pekoms belum bisa mengendalikannya tanpa ada Pedro di sisinya. Dr. Kureha. Dr. Kureha adalah seorang nenek tua yang awet muda dan tinggal di Drum Island. Ia merupakan dokter yang sangat hebat. Saat Wapol memonopoli dokter yang ada di pulau tersebut, ia satu-satunya dokter yang dapat bertahan dan mendirikan praktik mandiri secara terang-terangan. Dr. Kureha memiliki teknik dokter yang sangat hebat. Bahkan Luffy sendiri pernah mengajaknya bergabung menjadi krunya karena ia pernah menyelamatkan Nami saat jatuh demam. Namun, ia pun menolak. Ia pun menyarankan muridnya untuk direkrut oleh Luffy. Murid itu tak lain dan tak bukan adalah Chopper Shirusa. Chopper mulai berguru ke Dr. Kureha setelah ia memberikan tanaman beracun kepada Dr. Hiluluk. Ia sangat menyesal karena telah sembarangan memberikan obat kepada Dr. Hiluluk. Alhasil, dengan rasa sedih yang menggebu, Chopper pun meminta kepada Dr. Kureha untuk mengajarinya ilmu kedokteran. Dan hasilnya, Chopper sudah menguasai semua ilmu yang diturunkan oleh Dr. Kureha kepadanya. Herakles. Siapa yang tak ingat sosok Herakles? Herakles merupakan satu-satunya manusia penghuni di Pulau Boin Archipelago, tempat Usopp berlatih. Setelah dikalahkan oleh Kizaru, Usopp dilemparkan oleh Kuma ke Pulau Boin. Di pulau ini, ia bertemu dengan Herakles yang sudah bertahun-tahun beradaptasi dengan pulau tersebut. Mengapa harus beradaptasi? Karena sejatinya pulau itu sebenarnya hidup. Pulau itu merupakan tanaman karnivora yang menjebak hewan-hewan dari luar pulau untuk mampir dikarenakan makanan yang ada di dalam pulau tersebut sangat-sangat menggoda. Usopp yang dilemparkan ke sana hampir mati berkali-kali dan berhasil diselamatkan oleh Herakles. Dari Herakles, Usopp melatih fisiknya agar tahan banting dan sangat-sangat kuat. Herakles sendiri merupakan peneliti tumbuhan yang sengaja mampir ke Pulau Boin untuk meneliti pulau tersebut. Dengan pengetahuan tumbuhannya dari Herakles, Usopp pun mempelajari dan menjadikannya senjata yang cukup unik dan berbahaya yang dikombinasikan dengan kemampuan menembak Usopp. Shimotsuki Yasui. Yasui adalah sosok yang sangat disegani di negeri Wano. Ia merupakan salah seorang petinggi yang menjadi teman dekat ayah Oden maupun Oden sendiri. Selepas Oden mencari para berandal di negeri Wano, ia menjadikan orang-orang tersebut sebagai pengawal pribadinya. Namun, mereka semua lebih terlihat sebagai preman dibandingkan pengawal seorang daimyo di Wano. Oleh sebab itu, suatu ketika Yasui pernah membungkam mereka semua dalam satu waktu. Yasui memberi nasihat kepada 10 orang berandal ini untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan tata krama. Hal ini dilakukan karena para pengawal ini yang ada malah merusak nama baik dari Oden sendiri. Akibat nasihat ini, mereka bersepuluh pun dilatih baik secara fisik maupun secara intelektual oleh Yasui. Pelatihan ini menghasilkan para pengawal yang penuh karisma dan bermartabat. Kakek Hyo. Kakek Hyo atau Hyogoro Shibunga merupakan mantan bos mafia di negeri Wano. Ia dikenal sebagai pengusaha di dunia bawah negeri Wano sebelum Orochi dan Kaido menjajah. Meskipun demikian, Hyogoro ini masih memiliki hubungan yang cukup baik dengan Oden. Pasalnya, Oden menghormati kakek Hyo, dan begitu pula sebaliknya, yang dihasilkan oleh pertarungan Oden melawan kakek Hyo. Namun, kini nama Hyogoro Shibunga perlahan mulai hanya menjadi kisah legenda belaka. Ia dikalahkan oleh Kaido dan dijerumuskan ke penjara. Setelah sekian lama berdiam di penjara, fisiknya pun mulai melemah. Bahkan ia hampir mati karena tidak bisa mendapatkan makanan dari hasil kerja fisiknya. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan Luffy di penjara Udon. Luffy, yang juga dihajar habis-habisan oleh Kaido, pun menyadari bahwa ia masih belum cukup kuat untuk menjatuhkan Kaido. Dan sosok Luffy ini pun membuat kakek Hyo percaya bahwa kebebasan negeri Wano akan segera datang. Meskipun kakek Hyo memiliki fisik yang lemah kini karena bertambah umurnya, tetapi skill kemampuannya tak bisa diremehkan. Ia masihlah cukup hebat. Di penjara Udon, Luffy pun diajari oleh kakek Hyo tentang teknik Bushoshoku Haki tingkat lanjut. Dalam waktu singkat di Wano, Luffy pun mulai terbayang teknik baru yang akan dia kuasai ke depannya. Monkey D. Garp. Ya,
kakek yang satu ini bisa dibilang salah satu guru terbaik di Angkatan Laut. Pasalnya, Garp adalah sosok yang cukup disegani di Angkatan Laut. Bahkan Aokiji sendiri menganggap Garp sebagai panutannya. Metode pelatihan yang ia miliki cukup efektif untuk menghasilkan prajurit kuat yang memiliki semangat bertarung yang tinggi. Contohnya adalah Koby dan Helmeppo. Dari hasil didikannya ini, bisa dilihat Koby dan Helmeppo bertransformasi dengan drastis selama 2 tahun terakhir. Bahkan, jabatan mereka berdua bisa naik dengan cepat selama rentang waktu tersebut. Bukan hanya Koby dan Helmeppo, di kubu bajak laut juga ada yang merupakan hasil didikannya. Iya, siapa lagi kalau bukan Luffy? Saat Luffy masih kecil, Garp pernah melatih Luffy dengan cara meninggalkan Luffy di hutan, melemparnya ke jurang yang dalam, dan masih banyak metode menyiksa yang membuat Luffy menjadi lebih kuat. Selain Luffy, bisa saja anaknya Dragon yang merupakan orang paling dicari di dunia belajar bertarung pertama kali dari ayahnya ini. Z atau Zephyr. Zephyr atau Z memiliki julukan silangan hitam. Karakter ini muncul di movie One Piece yang berjudul One Piece Film Z. Ia merupakan mantan admiral angkatan laut saat ia masih muda. Ia dikecewakan oleh keadaan dan memilih untuk mundur dari jabatannya serta mendirikan Neo Marine sebagai bentuk protesnya kepada angkatan laut. Awalnya, ia kehilangan istrinya dan mencoba mengundurkan diri. Pengunduran diri ini pun diterima, tetapi dengan syarat ia harus menjadi instruktur di angkatan laut. Di waktu mudanya, Zephyr merupakan seorang admiral yang cukup disegani, bahkan bisa dibilang panutan untuk semua orang yang ada di angkatan laut. Para petinggi angkatan laut yang kini menjabat, kebanyakan adalah hasil didikan dari Z. Mulai dari jabatan Vice Admiral, bahkan sampai Fleet Admiral sendiri pun. Bahkan, di akhir pertarungan Z sendiri, seluruh admiral yang hadir di sana memberikan penghormatan terakhir kepada Zephyr sebagai bentuk terima kasih mereka yang telah dididik oleh Zephyr untuk menjadi prajurit yang cukup kuat. Rayleigh. Silver Rayleigh memiliki julukan Sang Raja Kegelapan. Setelah pensiun dari bajak laut, ia bekerja sebagai pelapis kapal untuk para pelaut yang ingin melanjutkan perjalanannya ke Pulau Manusia Ikan. Selain itu, ia bekerja sampingan sebagai penjudi. Meskipun ia telah lama meninggalkan dunia bajak laut, tetapi ia masih memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat. Terbukti, ia dapat menahan serangan Kizaru saat akan menghabisi bajak laut topi jerami. Luffy yang berhasil diselamatkan pun sampai di Pulau Amazon Lily dan mendengar berita tentang tertangkapnya Ace. Ia pun memutuskan untuk pergi menyelamatkan Ace. Rayleigh yang saat itu berada di Pulau Sabaudi menyaksikan siaran langsung perang Marineford yang disiarkan oleh Angkatan Laut. Ia melihat perjuangan Luffy untuk menyelamatkan kakaknya ini. Hal inilah yang membuat ia mau mengajari Luffy. Setelah Luffy kembali dari Marineford, Rayleigh pun menemui Luffy di Amazon Lily dan berkata akan melatihnya. Selama 2 tahun, Luffy dilatih haki oleh Rayleigh. Karena Rayleigh adalah salah satu pengguna haki raja, ia pun menjelaskan kemampuan ini kepada Luffy yang tak sengaja mengaktifkannya saat di Marineford. Hasil dari latihan ini pun bukan main-main. Luffy yang berhasil menguasai haki raja dapat menumbangkan 50.000 manusia ikan dalam sekejap. Tentunya ini perlu bimbingan yang tepat, karena Luffy dapat menargetkan hakinya hanya kepada musuhnya saja. Itulah 15 guru terbaik yang ada di dunia One Piece. Yang mana favorit kamu, nakama? Tulis di komentar. Jika kamu punya requestan pembahasan yang ingin Mimin bahas, jangan segan-segan tulis di komentar. Siapa tahu ide kamu bisa kami buat video menarik dan kupas tuntas faktanya di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. We are Nonton Apa Aja and see you in the next video.